Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Reza. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi mata kuliah keamanan jaringan dengan judul Keamanan Piranti Bergerak. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan keamanan piranti bergerak, yaitu memahami dasar-dasar proteksi mobile device. Keamanan piranti bergerak adalah praktik melindungi smartphone, tablet, dan perangkat mobil lainnya dari ancaman cyber seperti pencuri data, malware, dan penyadapan. Penting bagi pengguna individu dan perusahaan untuk menjaga data sensitif. Presentasi ini akan membahas metode koneksi manajemen perangkat, risiko keamanan, dan praktik terbaik. Selanjutnya ada metode koneksi piranti bergerak. Gambaran umumnya teknologi koneksi. Piranti bergerak modern terhubung melalui berbagai teknologi seperti NFC, yaitu untuk pembayaran contactless, atau Wi-Fi untuk akses internet nirkabel, dan Bluetooth untuk koneksi jarak dekat, dan seluler untuk komunikasi seluler. Teknologi tambahan mencakup satelit untuk komunikasi jarak jauh, dan USB untuk transfer data kabel, dan GPS untuk navigasi dan pelacakan lokasi. Setiap metode memiliki karakteristik keamanan yang berbeda. Selanjutnya, teknologi NFC dan satellite communication. Koneksi jarak dekat dan jarak jauh. Yang pertama yaitu koneksi jarak dekat, yaitu NFC. Jarak operasinya yang maksimal 10 cm, frekuensinya 13,56 MHz, dan kecepatannya 106 sampai 424 kbps. Aplikasinya yaitu pembayaran digital, transportasi publik, dan akses kontrol. Selanjutnya ada koneksi jarak jauh, yaitu satellite communication. Yang pertama yaitu orbit dan LEO. Kemudian frekuensi KU atau KA dan C-band. Kemudian ada aplikasinya itu seperti militer, internet, pedesaan, dan IoT. Contoh koneksi jarak jauh yaitu Starlink dan Iridium. Selanjutnya ada seluler dan Wi-Fi. Teknologi koneksi nirkabel untuk piranti bergerak yaitu ada seluler, LLT untuk LTA untuk kecepatan tinggi, MIMO meningkatkan kapasitas, dan beamforming untuk sinyal terarah dan efisien. Yang kedua ada Wi-Fi, yaitu Wi-Fi itu memberikan akses internet tanpa kabel dengan jangkauan lokal dan kecepatan tinggi. Yang ketiga ada keunggulan teknologi. Network slicing pada 5G memungkinkan segmentasi jaringan, sementara Wi-Fi dia hanya meningkatkan efisiensi spektrum. Selanjutnya ada Bluetooth, infrared, USB, dan GPS. Spesifikasi teknis dan aplikasi konektivitas. Bluetooth frekuensinya 2,4 GHz, kecepatannya 1-3 Mbps. BLE untuk IoT hemat daya, dan mendukung mesh networking untuk konektivitas luas. Infrared dan USB. Perbedaan infrared dan USB itu, infrared digunakan untuk komunikasi sederhana, sedangkan USB digunakan untuk transfer data dan pengisian daya. Selanjutnya GPS, yaitu teknologi trilaterasi dengan 24 satelit. Akurasinya 3-5 meter,
dan mendukung multi GNSS untuk navigasi presisi tinggi. Selanjutnya, protokol tambahan dan koneksi P2P dan P2MP. Teknologi koneksi hemat daya dan fleksibel. ANT protokol, yaitu protokol hemat daya untuk wearable dan sensor fitness, ideal untuk perangkat IoT dengan konsumsi energi minimal. Yang kedua yaitu P2P dan P2MP. P2P meliputi Wi-Fi direct, Bluetooth, iDrop untuk transfer langsung, dan P2MP yaitu hotspot dan broadcast untuk koneksi multi perangkat. Yang ketiga ada RFID teknologi, yaitu pasif, bersifat pasif, aktif, semi pasif teks. Frekuensinya yaitu untuk logistik, e-toll, dan tracking aset. Selanjutnya ada Mobile Device Management atau MDM, yaitu komponen dari fitur utama keamanan piranti bergerak. Yang pertama ada MAM dan MCM. Mobile Application Management untuk kontrol aplikasi, Mobile Connect Management untuk keamanan data, Connect Aware Authentication untuk verifikasi cerdas. Yang kedua ada Remote Wipe, yaitu hapus data jarak jauh saat perangkat hilang, geofacing untuk batasan lokasi, dan geolocation untuk pelacakan aset perusahaan. Yang ketiga ada enkripsi dan AMM, yaitu full device encryption dan containerization. AMM yaitu solusi menyeluruh untuk perlindungan optimal. Selanjutnya ada kebijakan penggunaan piranti bergerak. Di sini membahas perbandingan model byte, cop, kobo, dan kite. Yang pertama yaitu byte atau bring your own device, yaitu perangkat pribadi untuk kerja. Dia hemat biaya infrastruktur, namun risiko keamanan tinggi karena kontrol terbatas. Yang kedua ada corporate owned personality enable, yaitu perangkat perusahaan dengan penggunaan pribadi terbatas, keseimbangan antara kontrol dan fleksibilitas karyawan. Yang ketiga ada Kobo dan CYOD. Kobo yaitu perangkat khusus bisnis dengan keamanan maksimal, dan CYOD yaitu karyawan memilih dari daftar perangkat yang disetujui. Selanjutnya ada risiko dan ancaman keamanan. Risiko utamanya yang pertama yaitu malware mobile. Malware adalah program berbahaya yang dapat mencuri data, merusak sistem, atau memata-matai pengguna melalui smartphone. Yang kedua ada kehilangan atau pencurian perangkat. Jika perangkat hilang atau data penting seperti foto, akun, dan dokumen bisa diakses oleh orang lain. Yang ketiga ada serangan phishing via SMS dan email. Phishing adalah penipuan melalui pesan atau email palsu untuk mencuri password, OTP, atau data pribadi pengguna. Yang keempat ada Wi-Fi publik tanpa enkripsi. Wi-Fi umum yang tidak aman dapat dimanfaatkan hacker untuk menyadap data pengguna saat terhubung ke internet. Yang terakhir ada Bluetooth exploit yang tidak terdeteksi, yaitu Bluetooth yang aktif terus-menerus dapat menjadi celah bagi penyerang untuk masuk ke perangkat tanpa diketahui pengguna. Ancaman teknisnya yaitu man in the middle atau
atau serangan di mana hacker berada di antara komunikasi pengguna dan jaringan untuk mencuri atau mengubah data. Yang kedua ada evil twin atau hotspot Wi-Fi palsu yang dibuat menyerupai Wi-Fi asli agar pengguna terhubung dan datanya dicuri. Yang ketiga ada Blueborn atau serangan melalui Bluetooth yang memungkinkan hacker mengambil alih perangkat tanpa perlu koneksi internet. Yang keempat ada IMSI caching atau teknik penyadapan sinyal seluler untuk melacak lokasi dan komunikasi pengguna. Yang terakhir ada packet sniffing, yaitu proses menangkap dan membaca data yang dikirim melalui jaringan terbuka atau tidak aman. Selanjutnya ada panduan keamanan aplikasi data dan jaringan. Panduan praktis untuk melindungi aplikasi, data, dan koneksi jaringan. Yang pertama ada keamanan aplikasi, yaitu terapkan enkripsi end-to-end, autentikasi dua faktor, protokol SSL atau TLS, dan validasi input untuk mencegah eksploitasi. Yang kedua ada keamanan data, yaitu enkripsi data lokal dan saat transmisi. Lakukan backup berkala, hindari caching data sensitif pada perangkat. Yang ketiga ada keamanan jaringan, yaitu gunakan VPN saat terhubung Wi-Fi publik, aktifkan HTTPS, dan nonaktifkan interface yang tidak digunakan seperti Bluetooth dan NFC. Implementasi MDM, arsitektur sistem, komponen dan model deployment MDM. Komponen utama ada MDM server, yaitu pusat kontrol kebijakan. Yang kedua MDM agen atau aplikasi pada perangkat. Yang ketiga MDM console atau antarmuka administrator. Model deployment-nya ada 3. Yang pertama on-premise atau server lokal dan kontrol penuh. Yang kedua ada cloud, yaitu scalable dan mudah dikelola. Yang ketiga ada hybrid, yaitu kombinasi keduanya, kombinasi antara server lokal dan scalable. Selanjutnya ada proses implementasi MDM, yaitu tahapan kunci dalam penerapan mobile device management. Yang pertama ada enrollment perangkat, proses pendaftaran dan registrasi perangkat ke sistem MDM, termasuk instalasi agen dan konfigurasi awal untuk memastikan perangkat terhubung dengan server manajemen. Yang kedua ada monitoring dan kepatuhan, pemantauan aktivitas perangkat secara real-time, audit kepatuhan kebijakan, dan pelaporan status keamanan untuk deteksi dini ancaman. Nah, di sini solusi MDM dan populasi di industri. Platform terkemuka untuk manajemen piranti bergerak enterprise. Yang pertama ada Microsoft Intune, yaitu solusi MDM berbasis cloud integrasi dengan Microsoft 365, menawarkan manajemen endpoint komprehensif dan keamanan zero trust. Yang kedua ada IBM, platform UAM dengan AI Watson untuk analitik keamanan cerdas dan mendukung berbagai sistem operasi dan deployment fleksibel. Yang ketiga ada Airwatch dan Mobileron. VMware Workspace ONE menyediakan fitur keamanan seperti containerization dan aplikasi wrapping untuk memisahkan data pribadi dan data perusahaan. Selanjutnya, praktik terbaik keamanan piranti bergerak. Langkah-langkah penting untuk perlindungan optimal.
Yang pertama, update dan autentikasi. Update sistem operasi dan antivirus secara rutin. Gunakan password kuat minimal 12 karakter dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Dan aktifkan autentikasi biometrik. Yang kedua, enkripsi dan backup. Enkripsi seluruh data sensitif di perangkat dan saat transmisi. Lakukan backup berkala ke cloud atau storage aman. Gunakan VPN saat terhubung ke Wi-Fi public. Yang ketiga ada keamanan aplikasi. Terapkan HTTPS untuk semua komunikasi dan validasi input pada aplikasi untuk mencegah injeksi. Dan lakukan pelatihan kesadaran keamanan secara berkala kepada pengguna. Yang terakhir yaitu ringkasan dan kesimpulan. Poin-poin penting keamanan piranti bergerak ada yang pertama yaitu memahami metode koneksi NFC, Wi-Fi, Bluetooth, dan seluler adalah dasar keamanan. Yang kedua, kebijakan penggunaan seperti BIOS, COBO, yaitu kunci mitigasi risiko. Yang ketiga ada implementasi MDM sebagai fondasi keamanan perusahaan. Dan yang terakhir ada disiplin praktik terbaik seperti enkripsi, VPN, update rutin, dan pelatihan kesadaran keamanan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.